Kendaraan jelajah Thailand yang hebat. Satu-satunya pabrik mini truk di wilayah Asia Tenggara ada di Thailand. Wus, keren banget kan teknologinya. Sampai-sampai ngecat saja dikerjakan robot. Tunggu sesaat lagi ya informasinya. Mantap banget kan jalannya? Mobil ini bermesin diesel yang mampu menjelajah ke berbagai medan. Ini salah satu mobil kebanggaan warga Thailand loh. Pembuatan mobil jelajah ini sudah memakai teknologi canggih. Tuh, kayak robot transformer kan? Robot ini akan membantu pembuatan mesin dari mobil jelajahnya. Yuk kita lihat prosesnya lebih detail. Bagian pembuatan powertrain atau mesin mobilnya. Mesin mobil yang dihasilkan di pabrik ini adalah mesin diesel. Ini adalah pabrik mesin diesel GM pertama di Thailand dan Asia Tenggara. Mesin diesel menghasilkan tenaga melalui sistem pembakaran suhu panas dari kompresi atau tekanan kuat. Gak seperti mesin lain yang pembakarannya dari percikan api busi. Di pabrik powertrain atau pembuatan mesin ini ada 4 bagian produksi. Pertama, bagian pembuatan crank atau sistem penggerak mobilnya, bagian head dan bagian block. Oke deh, seluruh bagian mesin sudah dibuat. Nah, sekarang waktunya merakit ketiga bagian mesin tersebut. Ada crank, head, dan block. Cara merakitnya dengan menggabungkan bagian crank, head, dan block dengan komponen-komponen kecil penting lainnya. Kotak penyimpanan komponen-komponen kecil ini disebut kitting box. Dengan alat-alat pemasang khusus, komponen pada kitting box akan dipasang pada mesin. Oke, saatnya kita pindah ke bagian pabrik yang lain. Ini namanya bagian body shop. Lokasi ini adalah tempat memproduksi setiap bagian rangka mobil. Sudah tahu kan kalau mini truk Colorado terdiri dari 2 bagian, yakni bagian kabin atau bagian kepala dan bagian box atau bagian bak belakang. Bak belakang ini mampu mengangkut beban hingga 1 ton loh. Wah, kuat juga ya. Sekarang giliran membuat bagian kabinnya. Bahan utama membuat bagian kabin adalah plat besi dengan kualitas tinggi. Melalui proses welding atau pengelasan, setiap bagian plat ada digabungkan untuk menjadi sebuah kabin yang utuh. Karyawan pabrik akan memakai alat bernama welding gun untuk melelehkan plat besi. Tembak! Dan plat besi pun meleleh. Hasilnya, antar bagian besi bisa saling menempel. Oke, lanjut nih ke proses pembentukan rangka mobil. Wih, keren banget ya. Hampir semua pekerjaan merangkai dilakukan oleh robot. Robot-robot akan meletakkan setiap bagian rangka mobil sesuai posisinya masing-masing. Ayo, ada yang tahu kenapa pakai robot? Soalnya plat-plat besi ini kan berat banget. Beratnya bisa mencapai ratusan kilogram. Kasian kan kalau pakai tenaga manusia. Sip deh, kerangka mentah sudah selesai dibuat. Ayo, saatnya robot menari. Salah, maksud Unyil menyemprot cat. Dengan kecepatan yang sangat lambat di atas konveyor, kerangka mobil akan berjalan sambil disemprot cat. Tangan-tangan robot mulai melakukan tugasnya. Seret, semprot terus. Beberapa jenis cat ini ada yang berbahaya jika terhirup manusia. Makanya dibutuhkan tenaga robot untuk mengerjakannya. Lapisan cat pada kerangka mobil ternyata juga punya peran penting loh, yaitu sebagai anti karat. Cat berlapis ini juga akan menjaga warna mobil tetap cerah dan gak cepat pudar. Tahap mengecat satu mobil ini butuh waktu setidaknya 8 jam loh. Wow, pantas
hasil catnya bagus banget. Oke, kalau sudah dicat, saatnya mobil di oven. Loh, kok di oven? Iya, kerangka mobil akan dipanaskan pada suhu tertentu supaya catnya kering dan menempel sempurna. Nah, Melanie, sudah tahu kan sekarang gimana proses membuat mobil mini truk? Iya, Nyil. Melan jadi nambah ilmu lagi nih. Unyil. Mobil ini nanti dijual di Indonesia juga ya? Iya, Melan. Pabriknya di Thailand, tapi dijualnya bisa sampai ke beberapa negara di ASEAN. Wih, hebat ya. Di Thailand sekarang sudah sangat maju teknologinya. Iya, Melan. Tahapan membuat mobil beres. Saatnya merakit mobil menjadi bentuknya yang utuh. Seperti pada umumnya, bagian mobil utuh pasti terdiri dari bodi atau kerangka, sasis, mesin, dan aksesoris. Selain bagian besar itu, penting juga memasang komponen kecil lainnya di beberapa bagian. Misalnya di bagian roda depan atau belakang ini. Pada bagian sasis akan dipasang juga kabel-kabel yang akan menjadi penghubung aliran energi ke beberapa bagian mobil. Jangan lupa pasang mesin di bagian depan mobil ya. Bagian sasis, roda, dan mesin sudah siap. Sekarang tinggal pasang rangkanya nih. 1, 2, 3. Wih, kayak bongkar pasang ya. Tinggal turun, posisikan lokasinya dengan benar, baru deh kencangkan. Nah, biar mobilnya nanti bisa meluncur di jalan, pasang juga keempat rodanya. Yang kencang ya mas, biar nggak gampang copot. Terakhir nih, pasang setiap bagian interior dan eksteriornya. Seperti pemasangan kaca, kursi, karpet, spion, dan brand mobil. Chevrolet Colorado ini cocok untuk menjelajah Thailand. Apalagi melintasi jalan pedalaman yang penuh lumpur dan becek. Ada yang tahu kenapa mobil ini bisa berjalan dengan baik di berbagai medan? Mobil ini punya kemampuan menggerakkan 4 rodanya sekaligus. Atau dikenal dengan 4WD atau 4-wheel drive. Wih, asik sekali. Sudah lihat proses pembuatannya, lalu pulang dianterin lagi. Siapa bilang mau nganterin kita pulang? Kita mau ikut test drive mobil baru ini, Melan. Nanti mobil akan jalan kencang di berbagai lintasan. Hah? Melan gak mau, Nyil. Takut. Melan mau pulang. Ayo, Nyil. Aduh, Melan penakut banget sih. Iya, sebentar lagi kita turun. Nanti Unyil naik sendiri aja deh. Wih, penari-penarinya bisa jalan di atas air. Ada rahasianya ternyata. Penari-penari ini jalan di atas papan yang diletakkan di dalam air. Ini salah satu atraksi yang bisa kita saksikan di Pasar Terapung Pattaya, Thailand. Cantik-cantik kan? Gak hanya menyaksikan tarian. Kita juga bisa mencicipi kuliner ini nih. Menggoda banget kan? Namanya lumkau. Kue khas Thailand ini sering muncul kalau ada festival atau pasar malam. Bahannya hanya adonan tepung terigu dan gula. Tuang adonan dan dengan alat khusus pipihkan adonan di atas loyang datar. Serut. 2 menit kemudian adonan sudah matang. Tambahkan krim atau taburan keju di atasnya. Yummy. Mirip seperti harum manis rambut nenek. Manis-manis renyah. Enak. Kesempatan kali ini, Unyil mengunjungi 2 pasar terapung yang memang menjadi tujuan favorit para pelancong dari berbagai negara. Tepatnya di daerah Pattaya dan Ayutthaya. Untuk masuk dan berkeliling di dalamnya, cukup membayar tiket sebesar 150 baht atau sekitar Rp60.000. Sudah dapat air mineral gratis dan difoto secara cuma-cuma loh. Asik. Tapi untuk masyarakat Thailand, masuk ke sini nggak bayar loh.
alias gratis. Keren. Warga Thailand jadi senang kan bisa dapat hiburan gratis. Di pasar terapung ini banyak sekali yang dijual. Mulai dari buah-buahan, aneka makanan, dan jajanan pasar. Pakaian, bahkan batik juga ada. Gak ketinggalan juga aksesoris khas negara Gajah Putih ini. Kalau lagi beruntung, bisa nonton pertunjukan seperti ini nih. Oh my God! Ini dia, seniman jalanan ala pasar terapung di Thailand. Kalau suka dengan atraksinya, kasih sumbangan seikhlasnya ya. Tuh, kayak adik kecil ini. Biar senimannya senang kan dapat uang. Nah, ini dia salah satu jajanan yang disukai di pasar terapung. Dari bentuknya sih mirip bakpao ya. Tapi ada tambahan topping di atasnya. Jadi terlihat lebih menggoda. Makanan bernama banana pancake ini harganya lumayan murah. Mau makanan yang ekstrim? Ada nih, sate buaya. Tentunya buaya hasil penangkaran ya, yang memang sengaja dibudidayakan. Sate, siapa mau beli? Selain makan dan belanja, pengunjung juga bisa berkeliling pasar terapung memakai perahu. Biaya satu kali berkeliling sebesar 25 baht per orang atau Rp10.000. Di pasar apung ini, kita bisa melihat berbagai aksesoris khas Thailand. Kita juga bisa memberi makan dan susu untuk hewan, seperti anak-anak kambing ini. Dari pasar terapung, kita menuju ke pasar lainnya yuk. Yang ini spesial loh, karena musiman, yaitu pasar buah sweet tamarin. Kalau di Indonesia sih, mirip buah asam. Pusat perkebunan dan penghasil terbesar buah sweet tamarin ini adanya di daerah Pacabun, jaraknya sekitar 345 km dari Bangkok. Wih, jauh juga kan? Nah, akhirnya kita sudah sampai nih, Mel. Capek juga ya, Nyil. Lah, ini apa, Nyil? Kita sudah sampai di daerah pusat penanaman dan penghasil sweet tamarin. Makanya, sampai ada tugu penandanya tuh. Yuk, kita cari tahu soal sweet tamarin. Kalau buah asam di Indonesia, kurang nikmat dimakan langsung. Tapi sweet tamarin ini, tekstur daging buahnya lembut dan legit. Jadi, enak banget dimakan langsung. Hampir setiap musim panen, beberapa tempat di daerah Pacabun disulap menjadi pasar tamarin dadakan. Harganya beragam, mulai dari 70 baht sampai 100 baht per kilogramnya. Kira-kira 28.000 sampai 40.000 rupiah. Daerah ini juga menyuplai tamarin ke beberapa daerah di Thailand. Bahkan sampai diekspor juga loh ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Buah yang mengandung serat cukup banyak ini mampu merangsang lambung untuk mempercepat proses pencernaan. Bahkan tamarin efektif mengatasi penyakit diare dan kandungan antioksidan di dalamnya bisa membantu mengurangi dampak radikal bebas pada tubuh kita. Nah, Melan, ini salah satu pasar penjualan sweet tamarin di Thailand nih. Kandungan serat sweet tamarin bagus juga loh untuk kesehatan jantung. Mantap ya, Nyil. Dari buah seperti ini, kandungan vitaminnya banyak banget. Iya, Melan. Makanya kita harus bersyukur nih, diberi kekayaan alam yang tidak kalah banyaknya dari negeri Thailand. Harus dengan wilayah dan hasil alam yang beragam, kita bisa lebih maju dari Thailand ya, Nyil. Iya, harusnya sih begitu, Melan. Ya, mudah-mudahan di masa depan kita bisa memanfaatkan hasil alam kita dengan maksimal ya. Salah satu objek wisata di Thailand yang paling banyak dikunjungi turis mancanegara adalah pantainya. Selain berjemur, banyak juga wisatawan yang menikmati suasana laut pantai memakai speedboat. Nah, kali ini Unyil mau ajak kalian ke pabrik pembuatan mesin bot Suzuki. Tunggu sesaat lagi ya informasinya.